Copot Sintayong, PSSI harus bayar pesangon segini. PSSI resmi memberhentikan Sintayong dari jabatan pelatih Timnas Indonesia. Keputusan besar tersebut diumumkan secara resmi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat pada Senin tanggal 6 Januari 2025 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mengutip dari kanal bola liputan6.com, Sintayong dipecat setelah skuad Garuda menelan hasil mengecewakan di Piala AFF 2024, membawa mayoritas pemain U22. Timnas Indonesia hanya terhenti di fase grup. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menilai keputusan ini diambil semata-mata untuk kebaikan timnas nasional. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih atas kinerja Sintayong dan mengaku sudah mengantongi nama pelatih baru yang akan diperkenalkan secara resmi pada tanggal 12 Januari 2025. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Hubungan saya sangat baik. Kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tapi tentu dinamika tim nasional ini perlu juga dijadikan perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi, ujar Erick Thohir. Kami sudah dapat calon pengganti Sintayong. Nanti kita undang semua media untuk konferensi pers berikutnya di tanggal 12 Januari, kurang lebih sekitar jam 4 sore. Jadi nanti kalau ada rekan-rekan media yang ingin tanya jawab dengan pelatihnya, langsung aja, ujar Erick Thohir. Pesangon Sintayong. Lantas, berapa uang pesangon yang diterima Sintayong usai dipecat sebagai pelatih Timnas Indonesia? Diberitakan sebelumnya, pemecatan Sintayong tidak hanya menimbulkan masalah teknis, tetapi juga beban finansial yang berat bagi PSSI. Kontrak Sintayong yang diperbarui hingga 2027 berarti masih ada kewajiban pembayaran kompensasi jika ia diberhentikan lebih awal. Dengan angka yang mencapai 20 miliar per tahun, PSSI berpotensi mengeluarkan 60 miliar sebagai pesangon. Kondisi ini akan menjadi dilema, terutama jika dana besar tersebut mengganggu program-program pembinaan lain yang sudah dirancang untuk Timnas Indonesia. Sekedar informasi, Sintayong pertama kali dikontrak PSSI untuk menukangi Timnas Indonesia di akhir tahun 2019, tepatnya pada 28 Desember 2019. Dikala itu dipercaya jadi pengganti Simon McManamy yang kala itu juga tampil kurang memuaskan bersama skuad Garuda. Sebelum berkiprah bersama skuad Garuda, pria kelahiran 1970 itu merupakan mantan pemain sepak bola profesional Korea Selatan dan sudah punya pengalaman melatih di negara asalnya. Adapun STY mengawali karir kepelatihan sebagai asisten di Queensland Roar, Australia, terhitung sejak tahun 2005 hingga 2008. Setelahnya, pelatih berusia 54 tahun itu diberi kesempatan menjadi juru taktik interim di Songnam Ilhwa. Sepanjang periode tersebut, STY berhasil mengukir prestasi dengan mengantar timnya keluar sebagai runner-up di dua ajang, yakni Korea Liga 2009 serta Piala FA Korea di tahun yang sama. Pencapaian tersebut membawa dia dipercaya menjadi pelatih kepala, di mana Sintayong kembali mempersembahkan trofi berupa juara Liga Champion AFC 2010 serta Piala FA Korea 2011. Catatan ini juga sekaligus menjadi Sintayong sebagai orang pertama yang mampu memenangkan Liga Champion AFC dengan predikat pemain 1995 dan pelatih 2010. Sementara itu, di level internasional, Sintayong juga menimba pengalaman mulai dari asisten pelatih. Dia pernah mendampingi Uli Stillay ketika timnas Korea Selatan mencapai final Piala Asia 2015. Sebagai pelatih, Sintayong juga pernah dipercaya menukangi timnas Korea Selatan U23 serta U20. Di peran pertama, dia mengantar pasukannya tampil dalam Olimpiade 2016 usai menjadi runner-up Piala Asia U23 2016. Sintayong membawa Taeguk Warriors sampai perempat final ajang olahraga multi-event terakbar dunia. Sementara itu, dengan skuad U20-nya, Sintayong mendampingi anak-anak asuhnya saat berpartisipasi dalam turnamen Piala Dunia U20 2017 di Korea Selatan. Sayangnya, dia kala itu cuma berhasil membawa tim sampai 16 besar. Sintayong akhirnya menjadi pelatih kepala tim senior setelah Uli ditendang menyusul performa buruk yang dicatatkan. Di bawah asuhannya, Korea Selatan tampil di Piala Dunia 2018 serta mengalahkan juara bertahan Jerman dengan keunggulan 2-0. Sementara itu bersama timnas Indonesia, Sintayong belum sama sekali pun berhasil mempersembahkan trofi juara setelah 5 tahun bekerja. Walau demikian,
Ada sejumlah prestasi dan rekor mentereng yang mampu dia catatkan selama menukangi skuad Garuda. Beberapa yang paling menonjol ialah mencetak sejarah dengan tembus babak 16 besar Piala Asia 2023, serta nyaris lolos ke Olimpiade usai menjadi semifinalis dalam ajang Piala Asia U23 2024. Sintayong juga sukses membawa timnas Indonesia untuk pertama kalinya menjajakan kaki di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta sudah mengunci tiket tampil dalam putaran final Piala Asia 2027. Berikut daftar prestasi Sintayong bersama skuad Garuda. Yang pertama, runner-up Piala AFF 2020. Yang kedua, perunggu di SEA Games 2021. Yang ketiga, runner-up Piala AFF U23 2023. Yang keempat, tembus 16 besar Piala Asia 2023. Yang kelima, peringkat 4 Piala Asia U23 2024. Yang keenam, tembus ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan yang ketujuh, lolos Piala Asia 2027.